Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, karena gubernurnya tidak kita undang. Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Apakah kalau ada pemerintah yang demikian, sahabat-sahabat siap menjadi semua bapak-bapak ibu-ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu. Heboh, Ketua PW Ansor Jawa Barat menyebut Kang Deddy sebagai gubernur pengkhianat. Bahkan dalam acaranya dia tidak mengundang Kang Deddy Mulyadi, melainkan dia mengundang wakil Kang Deddy Mulyadi. Secara terang-terangan ya, PW Ansor ketuanya menyebut Kang Deddy sebagai gubernur pengkhianat akibat Kang Deddy menyetop dana hibah sementara. Ya, seperti apa videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, karena gubernurnya tidak kita undang. Waduh, ini sengaja sekali ya, gubernurnya sengaja tidak kita undang. Pak Wagub Ansor bersama Pak Wagub. Begini jadinya nih jika ormas terjun ke politik, ya seperti ini, gitu kan? Seharusnya ormas-ormas keagamaan seperti ini netral ya, pertama perihal pesantren. Ansor meyakini dan senantiasa berkomitmen bersama pesantren. Ansor lahir dari rahim dan semangat pesantren. Kami pastikan bahwa kami tidak alpa sedikit pun dari komitmen dan berjuang bersama untuk pesantren di Jawa Barat. Ansor Jawa Barat mengutuk keras upaya-upaya dari berbagai pihak yang mencoba mendiskreditkan pesantren. Terkini ada upaya menggiring opini bahwa pesantren bertanggung jawab terhadap penggunaan bansos secara tidak bertanggung jawab. Penggiringan opini ini tersebut, siapapun yang mengatakan, siapapun aktor intelektual di belakangnya, itu merupakan tindakan yang nyata adalah tindakan licik dan tidak bertanggung jawab. Dan saya yakin kelicikan itu akan berakibat kepada dirinya. Pemberhentian bansos untuk pesantren dari pemerintah, baik itu provinsi ataupun kabupaten, bukan dimaknai sebagai ketidakmampuan pesantren mengelola sumber keuangan secara mandiri, tetapi bantuan itu harus dimaknai sebagai keberpihakan pesantren pemerintah provinsi atau daerah kepada pesantren. Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Apakah kalau ada pemerintah yang demikian, sahabat-sahabat siap menjadi garda terdepan untuk melawan? Siap! Siap! Terima kasih. Hanya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, yang berani stop dana hibah 5 triliun untuk jatah ormas dan yayasan berkedok agama. Deddy Mulyadi resmi menghentikan seluruh penyaluran dana hibah keagamaan untuk tahun 2025. Alasannya karena banyak yayasan bodong terafiliasi politik, bahkan ada yang dibentuk hanya untuk menyedot miliaran rupiah dari APBD. Banyak tokoh agama yang akhirnya harus berurusan dengan hukum karena dana hibah yang bermasalah. Mantap Bapak Aing. Daripada 5 triliun untuk hibah, mending untuk bangun sekolah dan infrastruktur Jawa Barat. Memang berani dan cerdas Bapak Aing. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang, yang punya akses politik. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak, saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Saking terkesimanya ya mendengar lembaga Islam dari harus halal hibah, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyanawi yang ngaruk-ngaruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci, terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Dengan ungkapan ini kata-kata Kang seperti Maulana apa, Yusuf, anggota DPRD Jawa Barat dari Jawa Partai Barat PKB kali ini, ya, khususnya di 2025 yang selama ini kita kenal sangat vokal dan yang getol telah sekali mengkritik Gubernur menghapus, Jawa Barat Kang Deddy meniadakan Mulyadi. bantuannya. Sekali
lagi menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan, lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan, dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi, dan dengan dalih banyak lagi. Sing sahanu nyuhun kabuhun, sing sahanu ngajaga agama, negara bakal katata negara namakan ku perilaku, ku sikap paripolah urang ngokolakeun APBD na kudu gaduh basisna, basis tak tauhidan. Ari basis ka tauhidan ngautamakeun naon? Kapentingan rakyatna, lain kepentingan diri urangna. Sanajan urang ngomong Allahu Akbar nyusun APBD, ari asup hibah kanu sakumaha da teh Allahu Akbar. Yang dimaksud KDM, orang-orang yang menikmati dana hibah adalah orang-orang yang mempunyai relasi politik. Bayangkan saja, satu yayasan yang diduga milik keluarga UU Ruzanul Ulum pernah dapat bantuan dana hibah sebesar 45 miliar. Tahu kan kemarin Pak UU menjabat sebagai apa? Wakil Gubernur, orang nomor 2 di Jawa Barat. Dan hebatnya yayasan tersebut mendapatkan dana hibah setiap tahun, dari tahun 2020 sampai 2024, alias sepanjang UU Ruzanul Ulum menjabat sebagai Wakil Gubernur. Gila. Jadi boleh dong kami sebagai masyarakat curiga, orang-orang yang kemarin teriaknya paling kencang menolak dana hibah pondok pesantren di stop oleh Kang Deddy Mulyadi adalah orang-orang yang diduga ikut menikmati duit dana hibah. Gimana pendapat kalian wargi Jabar? Coba tulis di kolom komentar. Yayasan Umul Qura 2,3 miliar. Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar. Lalu Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 miliar setengah. Lalu Pondok Pesantren Al-Ruzan 2 miliar setengah. Lalu Stisa Asofa 1 miliar. Dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar. 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sobat semuanya, kali ini saya sangat setuju sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Kang Ono Surono, di mana tadi dia membeberkan ya yayasan-yayasan ataupun pesantren-pesantren mana saja yang menerima dana hibah yang begitu besar ya, bahkan tadi ada yang menerima 30 miliar. Kang Ono Surono pun mengatakan bahwasanya ini tentu saja menyakiti hati rakyat Jawa Barat. Nah, di sini saya setuju nih dengan Mang Ono Surono ya, tumben tidak mengkritik gitu kan. Nah, sobat semuanya, memang ya polemik terkait dana hibah yang sementara di-stop oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena akan dievaluasi lagi sehingga dana hibah yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bisa tepat sasaran ya, dan disalurkannya tentu saja benar-benar kepada yayasan ataupun pihak pesantren yang benar-benar membutuhkan yo, bukan hanya kepada yayasan yang memiliki akses politik ataupun kedekatan dengan para elit-elit ya, khususnya di Jawa Barat ini. Menurut saya ini langkah yang baik dan juga sangat berani sekali ya Kang Deddy Mulyadi. Nah, sementara itu banyak juga di sisi lain ya pihak-pihak lain yang menentang penyentopan dana hibah ini kepada yayasan-yayasan ataupun pondok-pondok pesantren. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ataupun pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tidak menyetop selamanya bantuan ataupun dana hibah untuk yayasan ataupun pihak pesantren, tidak, tetapi hanya di stop sementara ya untuk dievaluasi lagi. Nah, mengenai ketua Ansor pimpinan wilayah Jawa Barat ya, tadi siapa sih namanya, Fahmi itu kalau nggak salah ya, dia secara terang-terangan katanya memberikan sambutan tadi kepada Gung Erwan, namun secara terang-terangan juga ia mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sengaja tidak diundang. Nah, ini maksudnya apa? Ini tentu saja tidak pantas ya sebagai ketua ormas keagamaan berbicara seperti itu. Ini kan kelihatan sekali sangat bencinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini kita bisa melihat ya, seharusnya ormas ya, apalagi ini ormas keagamaan mencerminkan yang baik dong, tidak
mencerminkan seolah-olah membenci seseorang, dalam ini Kang Deddy Mulyadi, dan juga ormas keagamaan ini ya mungkin bisa dibilang netral, seharusnya seperti itu. Emang kritik boleh-boleh saja mengkritik pemerintahan, tetapi jangan sampai menyebut Kang Deddy Mulyadi bahwasanya pengkhianatan ya terhadap pesantren-pesantren katanya. Ya kita semua tahu ya bahwa negara Republik Indonesia ini ada andil besar para santri-santri gitu kan, para pondok pesantren dalam hal memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Ya memang rakyat Indonesia ataupun Jawa Barat khususnya itu semuanya kita tahu. Namun bentuk bantuan dari pemerintah Jawa Barat itu di stop sementara itu bukan berarti pemerintah dalam hal Kang Deddy Mulyadi anti-Islam, membenci pondok pesantren, membenci yayasan keagamaan Islam. Bukan seperti itu. Ini kan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya sangat tepat sekali. Ya, karena tadi aja kata Kang Deddy Mulyadi di Garut yaitu sampai 50 miliar. Wow. Ini kan hal yang janggal gitu loh, dan tidak pantas juga di mana ada pondok pesantren ataupun yayasan-yayasan keagamaan yang menyelewengkan anggaran seperti itu ya. Dalam hal ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi menggiring opini katanya seolah-olah pesantren begini-begini. Oh tidak. Jadi Kang Deddy Mulyadi ngomong apa adanya, bahwasanya dana hibah yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya ini dinikmati oleh segelintir-gelintir orang, gitu kan. Namun juga di sini tidak lucu juga jika bahwasanya pimpinan pesantren ataupun pimpinan yayasan-yayasan pondok pesantren ini diperiksa oleh KPK gitu. Diperiksa oleh polisi terkait dana hibah ini. Nah, ini kan mencoreng. Jadi seharusnya begini, dievaluasi lagi ya supaya nanti dana hibah ini tepat sasaran gitu kan kepada yayasan-yayasan ataupun pesantren-pesantren yang seharusnya gitu kan. Karena banyak juga di Jawa Barat ini yayasan yang fiktif ya. Jadi membangun yayasan, muridnya hanya segelintir orang, kemudian mengajukan dana hibah. Nah, ini kan tidak tepat sasaran seperti ini ya. Namun kita bisa melihat pesantren-pesantren, yayasan-yayasan di pelosok-pelosok desa gitu kan, di kampung-kampung itu tidak pernah menerima dana hibah ya. Itu benar-benar jauh dari bantuan dari provinsi. Nah, sehingga Kang Deddy Mulyadi mengevaluasi lagi, karena kan selama ini yayasan-yayasan ataupun pesantren-pesantren yang memiliki akses politik saja, yang memiliki kedekatan gitu kan dengan para elit-elit yang menerima dana hibah gitu kan. Dari pemerintahnya dana hibahnya 2 miliar. Yang sampai ke ajengan di kampungnya 15 juta. Yang sampai ke ajengan di kampungnya 20 juta. Nah, ini kan dikorupsi gitu kan. Sedangkan bantuannya 2 miliar loh. Tetapi yang sampai di tempat ya seperti itu. Nah, ini yang memang harus ya segera dievaluasi dan juga diperbaiki. Nah, sobat semuanya, menurut saya ini hal yang sangat bagus dan tentunya bijak sekali dan juga tepat sekali ya, di mana uang sebanyak itu, dana hibah sebanyak itu tidak tercecer sia-sia dan dinikmati oleh orang-orang, kelompok-kelompok itu saja gitu kan. Dan seharusnya merata dong, karena tentu saja banyak sekali yayasan ataupun pondok pesantren di Jawa Barat ini gitu kan, bukan hanya dimiliki oleh para elit-elit, tentu saja di kampung-kampung pun itu memerlukan uluran tangan bantuan dari pemerintah. Nah, Kang Deddy Mulyadi tadi juga mengatakan bahwasanya penyaluran dana hibah nantinya tidak akan melalui aspirasi ya ataupun proposal seperti itu, tetapi akan pembangunan ya, tetapi akan dengan cara pembangunan. Jadi dicek ke lokasinya seperti apa bangunannya gitu kan, kondisi madrasah sanawiyahnya ataupun pesantrennya ataupun rasaliyahnya dicek secara langsung. Jika memang membutuhkan bantuan baru dikasih. Selama ini kan tidak, hanya mengajukan proposal aja kan dengan dalih pembangunan pondok pesantren. Padahal aslinya ya mana gitu kan, itu hanya pesantren fiktif. Memang tidak semuanya. Ingat, tidak semuanya, tetapi ada segelintir orang yang memang memanfaatkan situasi ini supaya dana hibah keluar, supaya bisa mendapatkan aliran dana, dinikmati itu aliran dana yang puluhan miliar tersebut oleh orang-orang tertentu. Nah, ini yang tentu saja sangat mencinderai gitu ya, mencinderai nama pesantren ataupun yayasan-yayasan keagamaan Islam. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya ingat, Kang Deddy Mulyadi tidak menyetop dana hibah selamanya, tidak. Seperti apa yang dikatakan oleh Kang Maulana Yusuf gitu kan, kemudian tadi PWI Ansor gitu kan yang mengatakan bahwasanya KDM ini mengkhianat katanya karena telah diskreditkan pondok pesantren ataupun yayasan-yayasan Islam. Kemudian tadi Maulana Yusuf juga katanya sepertinya pemerintahan saat ini lebih mengutamakan tontonan gitu kan daripada kesunyian doa dari pondok-pondok pesantren karena telah menyetop dana hibah. Nah, ini
Jangan salah ya sobat semuanya, menyetop sementara ya, berbeda dengan menyetop selamanya. Karena di Mulyadi menyetop sementara untuk apa? Untuk dievaluasi lagi. Nah, sobat semuanya bagaimana nih menurut sobat semuanya? Apakah sobat semuanya setuju mengenai di stop sementaranya aliran dana hibah kepada yayasan-yayasan ataupun pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Barat untuk dievaluasi lagi ya, supaya tidak terjadinya penyelewengan anggaran dan tidak ada lagi yang namanya pesantren-pesantren fiktif ya. Kemudian untuk membuat pesantren yang baru, nah tujuannya adalah untuk mencarikan dana hibah. Apakah sobat semuanya setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan sobat semuanya jika tidak ingin ketinggalan, supaya tidak ketinggalan video